Lakukan hal-hal ini jika ingin dirimu cepat miskin. Dengarkan. Hai, selamat datang lagi di Jurnal Titik Nol. Terima kasih yang sudah klik video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang datang lagi ke sini. Bagi yang belum pernah ke sini, selamat datang. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Yang aku sampaikan di video ini penting menurutku, karena sesuai dengan pengalaman pribadi ya. Apalagi buat teman-teman yang masih baru mulai berbisnis, mulai bekerja, itu sangat penting. Dan ya pasti lebih penting lah buat mereka yang baru selesai untuk tetek ke orang tua ya. Lepas dari orang tua maksud saya. Semua cerita yang di video kali ini itu dari real storyku sendiri ya, secara pribadi. Jadi yang pernah aku alami, yang anggap saja sharing pengalaman yang sudah pernah aku jalani. Ini kesalahan pertama yang pernah aku lalui waktu itu, punya duit atau mendapatkan duit atau entah ya, biasanya gaji waktu itu. Setelah itu cepat menikmati, dimana ketika aku mendapatkan uang yang bulanan atau gaji bulanan, itu sudah yang aku pikirkan adalah aku mau beli apa, terus aku mau koleksi apa, contoh jam tangan waktu itu, parfum yang mahal. Karena gaji pertama waktu itu sekitar 8 juta. Ya, sekitaran itu, karena bayarannya itu $700 atau USD ya. Waktu itu 700 USD di convert sekitar 8 sampai 9 juta. Jadi aku langsung beli parfum dan apa ya, intinya yang mewah-mewah lah yang aku inginkan. Ada pertanyaan tentang bukannya hidup harus menikmati ya Mas? Betul, memang hidup memang harus menikmati, tetapi bukan cepat menikmati. Kalau cepat menikmati itu tidak sama dengan menikmati hidup. Menikmati hidup itu ya bisa kayak kita menikmati pekerjaan kita, mendapatkan hasil, menabung, nanti ketika terkumpul membeli sesuatu yang penting. Tapi kalau cepat menikmati dalam arti adalah menghabiskan uangnya karena mendapatkan banyak, karena nggak pernah waktu itu mendapatkan hal itu. Jadi ketika ada duit langsung mengeluarkan untuk yang kita ingini, sebenarnya yang bukan kita butuhkan ya, yang kita ingini, walaupun itu nggak penting. Contoh udah punya parfum, beli lagi karena baunya enak dan segala macam. Punya jam, beli lagi dengan model yang terbaru. Handphone, jalan-jalan, itu membuat dirimu cepat terperosok. Yang ada hidupmu bekerja dapat duit habis, bekerja dapat duit habis, sampai kapan gitu ya, sampai kapan kamu akan menjalani itu? Ingat bahwa kamu itu nantinya ada waktu di mana energi kamu sudah nggak sekuat, kamu pasti melemah, kamu semakin cepat tua, kamu butuh nanti tabungan untuk ini itu gitu ya. Kalau cepat menikmati seperti itu ya kamu nggak menyimpan apa-apa gitu ya. Karena hanya keinginan jalan-jalan, apalagi jalan-jalan nggak kelihatan. Setelah pulang jalan-jalan ya udah habis uang, capek, bekerja lagi. Kedua, ini berhutang. Nah, pengalamanku juga waktu itu dimana ketika udah habis, tapi ada yang masih aku ingini, aku usahakan untuk berhutang. Ini hal buruk banget. Sebenarnya berhutang itu ada sisi positifnya, tapi berhutang yang seperti apa nanti aku jelaskan mungkin di video selanjutnya ya, atau video-video yang lain ya. Karena ada berhutang yang positif, ada hutang yang negatif. Hutang yang negatif yang aku akan jelaskan di video ini. Dimana hutang untuk keperluan keinginan. Nyamuk, sorry. Hutang untuk keperluan keinginan itu beda. Jadi ketika kita, aku pengen banget ini tapi nggak ada duit cash, tiba-tiba di dunia yang saat ini yang sangat mudah sekali untuk berhutang, entah itu di Shopee Pay, ada Shopee Pay Later, ada GoPay ya, GoPay Later, terus banyak banget yang bentuknya intinya hutang gitu ya, online, dan itu bisa cepat cair. Nah, itu sesuatu langkah pertama di mana kamu akan mengalami sebuah kejatuhan. Nantinya kamu itu akan kehilangan cash flow-mu yang sebenarnya kamu keluarkan. Ya, cash flow-nya seperti apa? Kamu tiba-tiba
kan berhutang, berarti harus nyicil. Nah, ketika nyicil, kamu akan mengurangi namanya bulanan yang terlihat mata 99 juta, ternyata ada hutang yang harus dibayar itu sekitar 4 juta atau 5 juta, kamu sisa 4 juta, itu kamu cash flow-nya akan habis. Memang bisa mendapatkan cepat, tetapi bukan solusi menurutku, malah tambah masalah. Nah, di situ kenapa kita sebenarnya harus menghindari hutang yang bentuknya seperti itu. Nanti di video berikutnya atau di video selanjutnya itu ada caranya hutang yang positif atau hutang yang baik itu seperti apa. Nanti aku jelasin ya. Sekarang yang negatif aja dulu. Yang ketiga, tidak menghitung. Nah, ini penting. Tidak menghitung itu berarti kita tidak punya manajemen keuangan yang baik. Pernah juga, ya ini pengalaman semua ya, pengalamanku secara pribadi. Jadi ketika aku memiliki uang yang sekian, aku hanya melihat nominalnya saja. 9 juta, gede. Aku lupa untuk menghitung, ternyata ada kebutuhan yang harus keluar. Contoh, potong rambut tiap bulannya, terus air, listrik, mungkin yang kos-kos, yang kontrak-kontrak, yang makannya, bensinnya, itu kan harus dipikirkan. Biaya lain-lain harus dipikirkan. Kadang kebanyakan orang, bukan kadang, tetapi banyak orang itu lupa menghitung keuangan. Jadi dia tidak tahu berapa yang harus ada, yang pasti ada, apalagi untuk cewek ya. Untuk cewek itu lebih banyak biasanya. Itu harus kamu sisihkan dulu. Kalau semuanya tidak, jadinya kayak aku itu, karena aku melihat hanya rekening saja, masih sekitar 9 juta atau 10 juta, ya wis. Aku pengen apa, ada sekian, masih cukup, beli. Dan aku lupa kalau itu masih minggu pertama atau minggu kedua. Sehingga minggu-minggu berikutnya, waduh, ternyata uangku sisa begini, sisa sekian. Gimana nih kelanjutannya? Solusinya adalah ke poin sebelumnya, berhutang kayak gitu ya. Hutang lagi. Jadi kita tidak menghitung dulu. Itu kesalahan awal kebangkrutan secara individu. Keempat, tidak ada tabungan. Nah, keempat ini berhubungan sama yang ketiga, di mana seharusnya kita menghitung berapa yang kita sisihkan untuk biaya lain-lain, berapa yang kita sisihkan untuk tabungan. Kalau tidak, ketika ada sesuatu, kita nggak tahu namanya musibah, kita nggak tahu namanya keperluan yang tiba-tiba, nggak tahu yang namanya sakit melanda, itu sangat berbahaya. Ini bukan dari cerita pribadi, tapi cerita dari teman ya. Cerita dari teman itu tiba-tiba dia itu sakit tipes. DBD. Dia harus, ya karena dia lupa pentingnya asuransi yang seperti BPJS dan lain-lain, ternyata nggak di cover, sehingga dia harus membayar biaya full. Ya, biaya full. Jadinya karena tidak punya tabungan tersebut, habis seketika, benar-benar habis seketika. Ada lagi yang tiba-tiba laptopnya rusak, tiba-tiba besoknya entah kenapa itu rusak. Apalagi harga laptop 3 juta sampai 5 juta masih ada, tapi itu tetap duit ya, apalagi yang punya gaji yang minim. Contoh di kota-kota yang minim seperti saat ini, yang di Jember contoh ya, itu 2,5, yang di Surabaya cuma 3, berapa. Gimana gitu, karena langsung habis. Itu pentingnya menabung, karena lupa namanya menabung. Untungnya waktu itu aku nggak punya pengalaman kalau masalah tidak menabung. Pasti aku sisihkan dulu untuk menabung. Nah, ini cerita dari teman ya, real story-nya dari teman. Ketika terjadi seperti itu, udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia langsung kehabisan total. Balik lagi ke poin nomor 2, berhutang. Itu buruknya kalau kita tidak punya namanya tabungan. Kelima, tidak memulai investasi atau tidak melek tentang investasi. Kalau aku sebenarnya sudah memulai investasi dari dulu, tetapi kesalahanku yang aku sebutin di cerita sebelumnya adalah investasiku itu yang sudah berkembang, aku tarik untuk biaya perusahaan yang waktu itu mengalami sebuah kebangkrutan. Dan aku lupa manajemen keuangannya, berapa sih yang sebenarnya harus kutarik. Tapi karena nafsu, ego untuk mempertahankan perusahaan, jadinya
nggak ada modal lagi untuk investasi gitu ya. Jadi teman-teman itu sangat penting loh, investasi sangat penting banget. Kalau memang ngerasa takut ya, apalagi investasi itu udah pikiran investasi itu negatif ya, udah akan pikirannya sudah bodong, investasi bodong. Ada investasi yang aman, contoh saham, obligasi, reksadana, itu lindung nilai yang menurutku bagus untuk teman-teman yang belajar paling enggak menyisihkan keuangan 10% deh, 10% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Karena eh, contoh seperti saham, pilih saham yang benar-benar oke seperti bank BRI, Mandiri, BCA, itu udah kelihatan mata kalau di situ perusahaan bagus. Ya walaupun ada yang jelek ya, tapi pilihlah yang bagus, yang pasti per tahunnya punya return yang bagus, walaupun nggak besar tapi udah melewati bunga inflasi, melewati bunga deposito, ya itu udah oke gitu ya untuk pengamanan diri. 10% aja. Jadi kamu nantinya kalau kalau seperti itu, kamu masih bisa cadangan dananya itu berkembang, bertumbuh, dan masih aman gitu ya. Daripada kamu simpan saja nggak berkembang, setelah itu ada sesuatu ya udah amblas gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya saham amblas juga bisa, cuman paling enggak untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun itu pasti berkembang gitu ya. Yang penting kamu tahu saham mana yang harus kamu tanam. Saham yang bagus seperti apa? Itu harus dipelajari memang. Memang agak sulit, tapi memang harus dipelajari dan aku ingetin itu penting banget. Penting banget, kalian harus cepat-cepat pelajari. Buat teman-teman yang masih baru, apalagi yang masih lulus SMA, lulus kuliah, baru kerja, jangan sia-siakan waktu. Aku menyesal, bener-bener aku menyesal kenapa aku tidak konsisten dalam sebuah investasi. Ketika aku konsisten dalam investasi pada tahun aku lulus 2016 kuliah dan itu bisa mendapatkan pendapatan ya 2017 2018. Kalau aku potong 10% aja mungkin saat ini nilai sahamku sudah lewat dari 1M ya. Walaupun itu dari 10%, 10%, 10% dari pendapatan. Jadi anggap saja menabung gitu ya. Tapi dia tumbuh. Jadi jangan sampai kalian lupa. Jangan sampai kalian menghindar dari sisi investasi yang benar. Jadi kalian pelajari dulu tentang investasi. Setelah kalian pelajari tentang investasi yang benar, pemilihan saham yang benar, atau ya terserah mau investasi emas boleh. Kalau yang cewek-cewek mau beli emas disimpan, di emas disimpan, tapi lebih baiknya disimpannya ke tempat yang bagus ya. Contoh Pegadaian kita nyewa namanya box kalau memang itu besar emasnya atau berat itu kayak gitu. Tapi kalau di dalam rumah kan resiko ya. Atau beli yang sekarang banyak sekali kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu yang jual emas digital. Memang ada resikonya juga. Dimana kalau kalian kehilangan akun atau kecurian akun, ya memang ada resikonya semua teman-teman. Tapi paling enggak kalian itu menyimpan dana yang bertumbuh gitu ya. Dan jangan telat, maksudnya jangan telat, jangan menunggu lagi gitu ya. Aku sangat menyesal tidak melakukan itu. Sangat menyesal sekali tidak melakukan itu. Jadi itu pesan buat teman-teman, itu sangat penting walaupun aku terus muter aja aku bilang. Karena sangat penting banget. Ini aja videonya untuk sharing 5 hal, 5 hal yang jangan pernah melakukan. Jadi kalian harus, aku kasih kesimpulan ya. Jangan cepat menikmati, usahakan menikmati nantinya saja, nanti saja. Sekarang waktunya kalian, apalagi masih muda, yang masih muda, sekarang waktunya kalian itu menabung, manajemen keuangan yang baik ya. Jangan terlalu, keinginan boleh, salah sedikit ya, keinginan boleh, tapi jangan over gitu ya, jangan over. Kedua, berhutang karena keinginan yang meluap, apalagi berhutang ya, jangan dulu. Nanti ada video lainnya yang nanti berhutang yang baik itu seperti apa, nanti aku kasih tahu. Ketiga, kalian tidak boleh lupa tentang menghitung, karena menghitung itu penting. Kamu pisahkan mana kebutuhan yang harus kamu keluarkan tiap bulan, yang pasti kamu keluarkan tiap bulan, itu pecahan dulu dari pendapatanmu. Mana yang ini untuk biaya lain, mana untuk menabung, mana untuk tanam saham. Sisanya
Kalau ada sisa, syukuri, ambil beberapa persen untuk keinginan, beberapa persen lagi masukin lagi ke saham. Kayak gitu investasi ya. Keempat, nabung. Tadi udah disebutin nabung ya, nabung dengan bentuk saham atau dalam bentuk terserah mau nabung kayak gimana. Kelima, yang paling penting adalah jangan lupa investasi dari dini, itu sangat penting. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk sharing-sharing biar kalian tidak mengalami yang seperti aku saat ini, down tidak ada pendapatan, ya ada pendapatan tetapi tidak sebesar waktu itu ya. Jadi mengalami kebangkrutan, kolaps yang sangat menyakitkan. Nah, daripada kalian merasakan seperti itu, lebih baik ini kalian lakukan gitu ya. Oke, itu aja. Saya Yohanes Prayoga, terima kasih sudah menonton dan klik video ini. Bye bye, jangan lupa di subscribe. Bye.